Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh dalam lautan Kepri, walau tak sedalam lautan Pasaman. Sambutlah salam dari Ustaz Zulkifli walaupun kita tak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ibu-ibu jawab salam tak semangat. Ustaz doakan suaminya kawin lagi. Mantap kata Pak nih. Ibu tak ada, bapak-bapak aja yang baca salam. Kan bulanak kan gabus, sebenarnya nak mampus. Ada fulus mulus, ada fulus mampus. Jembatan Barelang indah memikat, jembatan Anam setia menanti. Bapak Ibu jawab salam dengan semangat. Yang sudah daftar haji, insya Allah besok tahun peserta haji. Yang sudah daftar tapi nggak tahu juga kapan berangkatnya. Terakhir daun salam daun tomat tambah daun nanas. Bapak Ibu jawab salam dengan semangat. Yang masih ada hutang cepat lunas. Banyak juga rupanya hutang di pasar 11 ini. Kencang amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadits al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa ta'imina fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Bapak Kepala, para majelis guru, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah secukupnya, bersedihlah seperlunya, dan bersyukurlah kita sebanyak-banyaknya. Kenapa kita bersyukur pada hari Sayyidul Ayam, pada sudah bulan Sya'ban nan mulia ini, dalam rangkaian bil hikmah yaitu Isra wal Mi'raj SD 011 ini, ternyata Allah masih memberikan nikmat umur kepada kita. Kalau tak ada umur mungkin sudah duluan masuk kubur, ya Bu ya. Ke laut kita ke laut memancing ikan. Kalau sudah datang malaikat maut menjemput, pasti berpisah nyawa dari badan. Mungkin ibu duluan, ustaz belakangan, kan gak apa-apa, gak jadi masalah. Atau ustaz belakangan, ibu duluan, sama saja. Karena kematian itu nomor jemput, bukan nomor urut, ya. Nomor jemput, nomor malaikat maut tidak ada, nomor teleponnya tak ada, nomor WA-nya tak ada. Ini diperhitungkan Rajab Sa'ban ini banyak yang berguguran sesuai dengan malam Lailatul Qadar tahun 2020. Itu makanya ada sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inilah syukur yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bersyukur di hari Sayyidul Ayam di Jumat yang mulia ini? Ternyata Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita. Orang yang beriman itu tentu lebih cantik daripada mangkok yang cantik, lebih manis daripada madu yang manis, lebih bagus daripada intan berlian, bahkan lebih cantik daripada intan Nuraini Matan Syahrul Gunawan. Nah, Ibu ya, orang beriman itu seperti pokok kayu tinggi di tengah hutan. Dahannya tempat orang bergantung, kemudian daunnya tempat orang berlindung, batangnya tempat orang bersandar, uratnya tempat orang bersila, daunnya yang tempat orang berteduh ketika hari panas, berlindung ketika hari panas, berteduh ketika hari hujan. Itulah orang yang beriman. Karena orang yang beriman tidak pernah senang hidupnya di dunia. Tidak pernah senang hidup orang beriman di dunia. Dia berzakat, dia bersedekah, dia berinfak, dia memanfaatkan harta nikmat yang Allah berikan untuk membantu orang lain. Karena apa? Cempedak muda digulai enak, buah keranji masak tersangkut. Harta dunia berapalah banyak, kalau mati pun tak diangkut.
Ada yang diangkut, ada tiga. Yang pertama hardan, harta benda, itulah yang kita titipkan di masjid, di mushola, di panti asuhan, panti pijit tak dititipkan ya. Nah, panti asuhan boleh, panti pijit tak boleh. Nah, jadi begitulah hidup di dunia ini. Karena dunia seperti bayang-bayang, dikejar bayang-bayang tak dapat, dikejar bayang-bayang tak jumpa, tak dapat juga. Dunia ini sudah berjanji, engkau bunuh aku atau aku membunuh engkau. Engkau tinggalkan aku atau aku meninggalkan engkau. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ibarat ladang sawah dan bercocok tanam. Siapa menanam padi pasti tumbuh rumput. Siapa menanam rumput takkan pernah tumbuh padi. Siapa yang berbuat kebajikan tentu pasti ada orang iri, dengki, hasud dan sombong. Tapi ingat, kalau dihina pun orang berbuat baik takkan pernah jadi sampah. Disanjung pun kita takkan pernah jadi rembulan. Orang tua pernah mengatakan, nak, siapkan payung sebelum hujan, karena payung tidak akan bisa menghentikan hujan. Tapi dengan payung insya Allah sampailah kita tujuan. Baju dan celana kita tidak basah. Kenapa? Hanya satu tujuan kita hari ini, mangkanayatullah, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Kita bertemu bertatap muka hari ini, anak ikan dimakan ikan, anak tenggiri dalam laut, saudara bukan sekampung, bukan karena akidah bersangkut paut. Itulah kita. Ada gurunya mungkin orang Padang, ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Mandailing, ada orang Batak. Namun kita satu akidah, hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, ya, kesehatan lahir dan batin. Kata Pak Kepala Sekolah tadi, SD 011 Batan Kota sudah zona merah. Ternyata sebenarnya Allah telah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima katabat aydin nas liyudhiqum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Apapun yang terjadi di daratan, di lautan, di udara, bukan karena ulah aku, kata Allah, tapi karena ulah manusia yang bikin ulah. Kata Nabi, yang datang ke kota Mekah salah niat, yang di dalam sudah berkhianat. Apa tanda huru hara akhir zaman? Ada 6 yang sudah lahir, yang sudah kita dengar. Kata Nabi 14 abad yang lampau, 1400 yang lampau. Apa kata Nabi? Ada 6 yang sudah lahir nanti di penghujung huru hara akhir zaman. Kalau sudah lahir yang 6 ini, siap-siap sajalah memperbaiki diri. Apa itu? Yang pertama, al-umaru el-jur, akan lahirlah pemimpin yang zolim dengan kekuasaannya. Yang kedua, wal a'rabu bitta'assub, bangsa Arab dan di luar Arab yang sudah sombong dengan zuriatnya, dengan keturunannya. Mau haji kamu terserah kami, mau umrah terserah kami. Padahal negeri Mekah, Madinah itu negeri yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ahlu rustaqul bil jahli, akan lahirlah orang-orang kaya bodoh tapi dihormati daripada seorang alim yang berilmu pengetahuan. Yang keempat, wadahanul kibri, akan lahirlah datuk-datuk, pemuka adat, penguasa wilayah yang berkuasa dengan wilayahnya. Ini negeri kami, bukan negeri kalian. Pulang ke sana, tinggalkan tempat kami. Akan lahirlah datuk-datuk, penguasa adat yang berkuasa dengan wilayahnya. Yang kelima, waktu jarul bil khianat, akan lahirlah pedagang-pedagang yang curang dengan dagangan dan timbangannya. Yang keenam, kata Nabi, wal ulama bil hasad, ulama sama ulama, kiai sama kiai, buya sama buya, tengku sama tengku, ustadz sama ustadz sudah bersilang pendapat. Siapa yang mau jadi Abu Lahab, Abu Janda, Abu Jahal, Abu Gesek, Abu Gosok, selamatlah dia. Tapi kalau jadi Muhammad, ikutnya ujian cobaan sangat banyak di penghujung huru hara akhir zaman ini. Nabi Muhammad akhirul zaman, intan permata khaliqul alam, selalu memikirkan umat siang dan malam, berdoa kepada Allah supaya kita masuk surga Darussalam. Inilah yang diharapkan baginda Rasulullah, kal badri fi syarafin wa zahri fi tarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi imamin. Nabi Muhammad tinggi martabat berembulan, tabah dan bulat laksana masa, dermawan laksana samudra, biru luas membentang. Dermawannya beliau seperti angin kencang yang bertiup, sabar beliau tak bertepi, syukur tak berujung. Patutlah di hari yang mulia ini kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan meliputi segala alam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan dialah Allah yang memiliki 7 petala langit, dan Allah lah yang memiliki 7 petala bumi. Dan kita hanya ditransmigrasikan oleh Allah sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah. 5 fardu 17 rakaat. Yang ini dalam surah Al-Isra tidak ada disebutkan 5 fardu. Bacalah ayat ini. Cuman Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Min ayatina, kami akan memperlihatkan sedikit tanda-tanda kami, kebesaran kami, kata Allah kepada Nabi Muhammad itu. Apa yang dilihat Nabi Muhammad bulan Rajab? Banyak cerita Ustaz, banyak porsi Ustaz ceritanya. Tapi Nabi Muhammad melihat ada orang berjalan kaki di bulan Rajab tapi tak punya kepala. Tak punya kepala tapi masih bisa jalan. Heran Nabi Muhammad, ya Jibril, siapa ini orang yang tak punya kepala tapi masih bisa jalan? Ya Muhammad, itulah umatmu yang suka meninggalkan sholat subuh. Kalau tak ada kaki masih bisa sholat, kalau tak ada tangan masih bisa sholat, kalau tak ada kepala masih bisa sholat, Bu. Tak ada kepala masih bisa sholat? Tak bisa. Inilah orang yang suka meninggalkan sholat subuh. Itu makanya ketika Bilal hanya satu-satunya dalam 5 fardu itu mengatakan as-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur. Terbalik pula kadang-kadang. Minan naum as-salatu khairum ustaz. Lebih baik tidur daripada sholat. Ya. Namun sebenarnya sebelum Nabi Muhammad melihat tanda-tanda ini, beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ada nampak seekor ayam. Ya, ada seorang wanita tua, mukanya cantik kayak selebriti, kayak Bunga Citra Lestari, lebih cantik dari Bunga Citra Lestari. Tahu Bunga Citra Lestari, Bu? Artis ibu kota. Kalau Lestari lisut belakang tak tahu diri, itu bahasa orang Batak. Ya, Bunga Citra Lestari itu lebih cantik dilihat Nabi Muhammad. Tapi dipanggilnya beliau, halumna ya Muhammad, halumna ya Muhammad, halumna ya Muhammad. Kesini Muhammad tengok saya, kesini Muhammad tengok saya. Mukanya subhanallah, alisnya bersebut beriring, ya, hidungnya mancung, air apa? Hidungnya mancung, lepas hidungnya ke bawah ke atas, luar biasa. Alis, bibir, lipstiknya, make upnya luar biasa. Tak salah pula orang Melayu bilang, imam pertama adalah muka, condong melihat pada yang rancak. Kalau memandang seorang wanita, pemandangan hanya sebatas bedak. Itu makanya lebih indah, lebih menawan nenek-nenek kita dahulu. Kalau dia nggak ada pakai make up orang sekarang, cuma bedak rinaros, bedak pipa. Kadang-kadang daun nangka digiling, tambah beras, ditempel-tempelkan ke mukanya. Ketika Allahu Akbar datang sholatnya, cuma 1.000 rupiah. Dia langsung ambil wudhu, cerah mukanya. Ibu-ibu zaman now ini luar biasa, ya. Mikapnya 1.500.000. Kalau pergi pesta lupa sholat, kalaupun sholat ambil wudhu, ceplok sedikit kiri kanan aja, takut luntur karena mahal harga mikapnya. Maka wajahnya putih tapi badannya hitam. Nggak tahu beda apa nama itu, kok bisa 2 warna ibu-ibu. Ya, itulah zaman now itu. Jadi itulah yang pertama. Daunnya tegak, lubang menganga, senang mendengar, bunyi menghibur. Semua informasi masuk dalam telinga, baik dan buruk lalu bercampur. Orang ngajar wudhu begitu dulu. Ngajar wudhunya pakai pantun, panggil. Ngajar wudhu pakai pantun. Daunnya tegak, lubang menganga, senang mendengar, bunyi menghibur. Semua informasi masuk dalam telinga, baik dan buruk lalu bercampur. Diambil, dimasukkan telunjuk, diputar dengan ibu jari. Sehingga sampai umur 70 tahun nenek tak pernah tuli, karena betul wudhunya. Di sini, diputar dengan ibu jari. Kalau kita ambil doa, tak masuk. Ya, umur 40 tahun pengajian ya, Bu.
pengajian ya Bu? Hah? Cepat tuli dia pegang, ya, karena tak masuk telunjuk tuh sininya. Begitulah orang Melayu cara mengajarkan agama dulu, ya. Beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu pakai wayang dulu. Wayang tuh wali yang membuat, dalang yang memainkan. Itu dikenal dengan Sunan Kalijaga. Susunan 2 kalimat syahadat dijaga. Macam mana mau bisa sholat kalau syahadat tak tahu? Macam mana mau bisa sholat kalau rukun syahadat tak tahu? Macam mana mau sholat kalau yang membatalkan syahadat tak tahu? Mati pasti jadi hantu itu. Karena tak tahu. Macam mana mau bisa sholat? Allah katakan dalam surah An-Nisa jelas, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang sholat itu kata Allah orang munafik, orang pembohong, orang pendusta. Kenapa ya Allah kata Nabi? Wa idza qamu ila sholat, dia sholat mereka sesungguhnya tidak sholat. Tak tahu rukun dan syaratnya, sah dan batalnya. Sholat orang sholat kita saja di Jawa itu dulu Jawi zaman wirid, ya. Ngajinya pun alif baris di atas bacaannya. Aku belajar membaca jadi juja jangan jadi jajna minal mujni majija. Jelas, bersih, pasif. Beda kalau di Sumatera Barat. Sumatera Barat alif dua di hati, alif dua di bawain, alif dua di depan, an in badu di hati, badu di bawah, badu di depan, ban bin bun. Tak ngerti lah. Lebih parah lagi dari di Batam, di kampung Melayu nih. Badate baba wabi badapem buta dateta babi buta. Parah lagi sini. Kalau diteliti Batam itu sebenarnya hebat namanya. Kenapa Batam itu hebat? Batam itu bila Anda tabah Anda menang. Ini jazaitumul yawma sabarkanumul fa'idun. Orang sabar insya Allah menang. Diteliti lagi rupanya dulu sebelum jadi kota Batam hanya hutan belantara. Tanya Pak Kepala ya. Nanti kata guru saya Batam itu nanti akan jadi kota metropolitan. Ya, akhirnya Batam itu nanti banyak anak tapi ayahnya mana? Banyak yang masuk angin. Ya, tak jelas ayahnya. Batam banyak anak tapi ayahnya mana? Panti asuhannya ada 150 Batam. Keluar lagu di SCTV, bapak mana, di mana, wow, ya. Tak tahu, banyak sangat bapak tak tahu ayahnya di sini, banyak di Batam. Terakhir Batam itu hebatnya ilmunya, Batam bersama Allah tuntunan ajaran Muhammad. Kalau sudah bersama Allah kita dalam tuntunan ajaran Muhammad kita, mau sholatnya pakai celana gantung, mau pakai sarung, mau pakai sorban, mau pakai kopiah, tahayatnya goyang-goyang begini boleh, 1 kali ke atas tidak masalah. Yang tak boleh itu terbalik, asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh itu terbalik namanya itu. Ya ini boleh, nah, boleh. Ini masalah ini dipermasalahkan. Celana gantung dipermasalahkan, pakai sarung dipermasalahkan. Padahal ia mau ke jodoh, jalannya ke Nagoyahe, dadalnya muka kuning, satu jalan ketiban, tujuannya ke jodoh juga. Begitulah kalau kita paham dengan Islam itu. Betul-betul kata kakek saya, hidup dalam pengguruan, mati dalam pertanyaan, berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas, setitik jadi lautan, sekepal jadi gunung, diangan lalu dimaksud sampai, kerjakan suruhnya, hentikan tegaknya, terdorong jalan menurun, terpekik jalan mendaki, kalau ada dan syarat sudah tersusun, bumi senang pagi menjadi. Begitu. Jika diri ingin dipandang, jangan berkata tinggi melambung. Jika diri ingin dikenang, jangan berkata tinggi melambung. Tirulah sifatku padi di ladang, kian berisi tunduk ke bawah. Padi, kapan padi itu tunduk? Ketika berisi. Kapan alif itu berdiri dalam tubuh? Ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu subuhi raka'atain mustaqbil qiblati makmum. Allahu akbar.
ketika di saat takbiratul ihram, disitulah huruf alif berdiri takbiratul ihram di dalam tubuh manusia. Sesuatu sudah ada yang hilang apabila manusia melupakan adab. Tidak ada hidup yang lebih malang apabila manusia akan lafzul jalalah yang 4 dalam sholat. Hati-hati, Allah sudah betul katakan itu, tak salah. Orang sholat saja masuk neraka, apalagi tak sholat itu. Surah itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Orang salat masuk neraka, nerakanya neraka sakor, apalagi tidak salat. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buah serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Asamlah kandis, asam gelugur, ketiga asam seriang-riang, menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Jangan suka memfitnah orang, orang benci Tuhan murka. Jangan suka meninggalkan sembahyang, kalau mati jadi uka-uka. Tak boleh. Kalau kami laki-laki ini tak boleh meninggalkan sholat. Beda dengan perempuan. Perempuan menstruasi, lampu merah kelewat dekat polisi. Kalau laki-laki lampu kuning mencret, tak mau sholat. Negara mencret lampu kuning tak mau sholat. Ya, jangan suka memfitnah orang-orang benci Tuhan murka. Siapa suka meninggalkan sembahyang, kalau mati pasti masuk neraka. Betul kata Pak Kepala tadi. Man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Jelas di situ. Makanya harus tahu dulu kalimat yang 4 lafzul jalalah dalam sholat. Harus tahu dulu rukun syahadat. Saya mengkaji sholat fardu, kakek saya mengajarkan, nak, pelajari cuma 2 dulu dalam hidupmu, kemana kau bawa bisa nanti selamat itu. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Itu dulu dipelajari, tapi jangan lupa pondasi syahadat. Makanya alif di batang tubuh sifatnya apa, Bu? Ibu pernah nggak belajar? Saya terus terang aja, kalau nggak dalam bahasa Melayu ikan sepat, ikan tenggiri, dibawa belayar ke Tanjung Pagar, jangan diupat, jangan dipuji, maklumlah kita baru belajar. Nggak tahu rajin belajar, yang tahu ikhlas mengajar, yang nggak mau tahu kurang amal, kurang ajar. Ya, itu bahasa ibu tuh. Itulah tuh bahasa orang Melayu, karena nama saya memang suku Zulkifli MLY, bukan Master Luar Yaman. Nama saya dulu kampung itu kalau di KTP Zulkifli MLY, suku Melayu. Orang Melayu dengan suku Melayu 11-12, karena dia banyak pantun daripada hadis. Padahal banyak pantunnya, ya. Minum Milo di hari Minggu, enak diminum pagi hari. Dapat sekilo, tunggu seminggu, bukan zaman lagi. Kerja di pinggir sungai, mencari ikan, menjala ikan, bikin luka, mencari ikan di sungai. Sama dengan saya di kampung. Orang Melayu di suku Melayu kampung saya merantau di negeri sendiri, berladang di kampung dia sendiri, ulayatnya banyak tapi dijual-jual. Kebetulan saya di kampung itu orang tua adat suku Melayu. Di kampung saya darah biru, sampai di Batam jadi darah merah. Tak apa-apa lah. Yang penting kayak ini saya sampaikan dari guru-guru saya. Guru saya banyak, karena saya suka belajar. Ada Syekh Bahari, keturunan Syekh Abdul Majid, ada Habib Syekh bin Yahya. Banyak saya cari guru, karena saya ingin menimba ilmu dari awal sampai akhir. Itu makanya pelajaran kajian kita itu, apapun yang terkandung di dunia ini pasti mengaji daripada alif sampai ya. Kalau ibu tak tahu sifat alif dalam sholat, rasanya ibarat gulai kurang garam, nasi masak sambal tak enak. Akhirnya suami cari yang enak. Jadi nasi masak sambal tak enak, apa
Apa yang kita sholatkan? Di mana kita sholat? Ini timbul pertanyaan-pertanyaan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Tapi alhamdulillah, Batam ini termasuk orang-orang yang sangat luar biasa. Ada majelis taklimnya, Isra Mi'raj tak terkafir lagi, saking banyaknya. Karena kata orang tua-tua Batam inilah yang paling kuat pondasinya daripada negeri-negeri lain. Kenapa? Batam ini pondasinya dari batu, Bu. Mulai dari batu ampar, batu besar, batu merah, batu aji Tanjung Uncang, siap terima gaji, bayar hutang, bulan ke bulan gali lubang tutup lubang, tekankan kataran padang mati lewaang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kalau perempuan itu kata Nabi, jangan sampai kepada suami itu. Ya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Jangan pernah kau sesali rezeki yang telah ku beri. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Maka cari perempuan itu, kata Nabi, carilah perempuan yang pandai mengaji. Jangan cari bini yang tanya berapa gaji. Sakitnya tuh di sini dan di sini. Dua sakit. Ya. Sakit hati. Nah, maka kalau lagu cinta tak sakitnya tuh di sini. Sikit-sikit tanya, dikasih sikit katanya ada cinta yang mendua pula. Ini abang nih ATM-nya tak pernah naik segitu-segitu aja. Ya, padahal ATM itu Allah tempat meminta. Ya, mintalah pada Allah. Kalau suami lagi macet musim corona, banyak-banyak sholat duha, minimal 2 rakaat. Ustaz, saya tak pandai panjang-panjang, sedikit pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja Ustaz iza saja Allahu Akbar. Bisa aja separuh, nggak apa-apa, namanya kita belajar. Ya, baru belajar, Bu. Doanya Ustaz, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Jadi ini perlu ibu-ibu nih tazkirah pengajian supaya dapat oleh-oleh. Begitulah Rasulullah SAW di bulan Rajab itu diberikan oleh-oleh oleh Allah. Kalau seperti mak kita ke pasar, anaknya tanya, mak bawa oleh-oleh apa dari pasar? Senang hati anak dikasih oleh-oleh. Begitu juga pengajian, ada oleh-oleh dari ustaz supaya ibu tambah beriman, supaya ibu tambah kuat akidahnya dalam mengharungi bahtera lautan kehidupan zaman now ini, hiruk pikuknya dunia saat sekarang ini. Ya, kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baik-baik sajalah hidup di dunia, beramallah sungguh-sungguh. Itu makanya carilah istri yang pandai mengaji tadi, kata Nabi, cari istri yang illa tabassam, selalu wajahnya dalam keadaan tersenyum. Orang yang senyum insyaallah hidup berkah, suka manyun cepat innalillah. Yakin aja. Apalagi sama tetangga selisih paham gara ayam kucing ya. Biasa lurus kepala jadi ya. Ini bulan Sya'ban, bulan Rajab, membersihkan tubuh, membersihkan diri, banyak sholat sunat taubat. Ini terjadi. Ya, kenapa? Ingin lihat orang bersih, lihat anak-anak balita. Hari ini berkelahi, nanti kawan lagi. Tapi tengok emak-emak, gak ada tai kucing sama tai ayam, sampai di kuburan tak tegur sapa. Bulan Rajab, bulan membersihkan jiwa. Bulan Sya'ban membersihkan hati kita. Karena Sya'ban diawali syarafun safa'atun, orang yang memperbanyak selawat, apalagi di hari Jumat, hari Seidul Ayam di bulan Sya'ban, sangat luar biasa. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwa
salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwahil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lahati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim. Kata Nabi, "Aturidu an akuna aqraba ilaika." Maka kutunjukkan satu amalan perkara yang sangat luar biasa. Apalagi di hari Sayyidul Ayam, apalagi di bulan Sya'ban, dia akan bersanding denganku, akan bersatu komplit denganku. Min kalamika ila lisanika, melebih dekatnya lidahmu dengan ucapanmu. Wa min ruhika ila badanika, melebih dekatnya ruhmu dengan tubuhmu. Wa min nuri basarika ila ainaika, melebih dekatnya cahaya matamu dan penglihatanmu. Wa min sam'ika ila uzunika, melebih dekatnya telingamu dengan pendengaranmu. Fa aksiris salata ala Muhammad, maka banyak-banyaklah bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya termasuk solawat nariyah ini. Solawat nariyah ini itu paling suka orang mengamalkan orang Singapura. Saya kalau diundang pernah ke Singapura itu cuma solawat nariyah tazkirah 7 menit. Selawat nariyah 333 kali. Nah, kalau pulang tak dapat dolar nanti begitulah tau. 333 kali. Selawat nariyah itu kata Syekh At-Tunisia, dia berkata orang yang suka mengamalkan selawat nariyah, insyaallah rumahnya, tempat dia bekerja, tempat dia tinggal akan jauh musibah bala bencana, termasuk yang dikatakan orang corona. Ya, corona dah mati bu, karena ulang tahunnya tahun bulan 3 2020, tak panjang umur dia, dah mati dia, tak ada lagi. Ya, tapi kata Pak Pala masih bersemi dia, bersemi di Batam Kota. Sebenarnya tidak ada lagi dalam hukum Islam para ulama-ulama soleh, ulama-ulama kasaf, karena Allah juga telah di mana kita harus mengamalkan banyak-banyak ta'asantu bi'izzati wal jabaruti wa atasamtu bil mulki wal malakuti wa tawakkalul hilladzi la tas'ana al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, banyak-banyaklah mengamalkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Jadi sesuai hadis dalil yang tadi, itu hanya perbuatan manusia. Kata Allah, saya suruh jaga laut, dia jadi bajak laut. Saya suruh jaga hutan, dia jadi orang hutan. Saya juga jaga darat, dia jadi lintah darat. Kadang-kadang jadi buaya darat. Nah, itulah tuh. Bukan salah saya, kata Allah, tapi ulah manusia yang bikin ulah. Ini bulan Rajab, kita tidak menyalahkan para pemimpin yang zalim, tidak zalim, tapi bagaimana ada oleh-oleh ibu pulang nanti setelah ke rumah ada dapat suatu ayat, qad afla'al mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang mukmin yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Kalau mau khusyuk harus tahu dulu alif tegak berdiri betul di batang tubuh kita. Apa sifat alif? Sifat alif ketika takbiratul ihram adalah kamal. Kamal itu apa? Bukan Pak Kamal. Kamal itu artinya sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini namanya apa, Bu? Betul, sifat Allah huruf rukuk, sifat Allah hurufnya lam pada tubuh manusia. Apabila manusia tidak mengenal sifat lam pada tubuh manusia, ibarat gulai kurang garam, sifatnya jamilun, indah. Allah suka yang indah. Itu maka syarat sah salat ada 3: bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat kita sholat. Kadang-kadang ibu-ibu lebih parah lagi kalau undangan, wah selebriti, ya.
Selebriti betul, tapi menghadap Allah bau amis, ketiak bau jigong, mau mulut bau jengkol putih. Menghadap Allah dia sepelekan. Jamilun, Allah suka yang indah. 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju kata Allah? Yang penting penampilan. Dalam sholat penampilan itu nomor 1 ya. Penampilan karena syarat sah sholat bersih badan. Jangan bau amis, jangan bau petik jengkol ya. Ini tak kondangan lah, tak ampun lah kayak selebriti menghadap Allah tak tahu dia di batang tubuhnya apa. Macam mana itu mau beribadah kepada Allah ketika nanti meninggal dunia? Allahu Akbar. Ini apa namanya, Bu? Ini lam pada sujud. Sifatnya kohar jalal, perkasa ya. Allah Maha perkasa. Ada ibu melihat orang sujudnya agak panjang, ada juga. Kalau bulan Ramadan lebih panjang lagi. Ini pada duduk. Ini at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ini dialog Allah, keputusan kaji Allah dengan Rasulullah, disinilah dia. Ceramah Isra Mi'raj itu keputusannya di sini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apa kata Allah? Allah tawarkan kepada Nabi Muhammad, mau masuk surga enggak Muhammad? Nabi Muhammad, bukan saya tak mau masuk Allah, tapi beliau jawab assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Saya pengen masuk surga, tapi bersama orang-orang soleh. Tahu ibu orang soleh? Kalau dia sholatnya assalamu alaina sendiri dan berjamaah, keluar sholat dia assalamu alaina jamaah, ikut sama orang banyak, assalamu alaina dalam sholat, assalamu alaina keluar sholat, maka bapak ibu punya Pertamina. Tahu Pertamina? Tahu ibu Pertamina? Tahu apa tuh Pertamina? Pom bensin? Iya juga. Pertamina itu per tahun minyak naik. Itu artinya. Ya artinya memang tempat bensin, karena minyak ada namanya pertalit ya, per tahun minyak melilit. Ada juga Pertamina itu tempat mengisi minyak, karena kebutuhan semakin banyak ya, per tahun minyak naik. Betul itu, tak salah itu Pertamina itu, karena jamaah. Kalau orang punya Pertamina pasti orang kaya, betul loh. Ya kan? Kalau orang punya Pertamini pasti orang miskin. Ya? Iya. Kecil Pertamina, Bu. Pertamina itu orang kaya, ya. Orang kaya yang punya, kenapa? Trailer bisa masuk, kemudian puso bisa masuk, mobil apa saja, motor, bensin yang bisa masuk cuma sepeda aja, karena nggak ada tempat isi bensinnya. Ya, semua bisa masuk. Siapa yang assalamu alaina dalam sholat, kemudian assalamu alaina di sholat, maka di akhirat dia punya Pertamina. Maksud Pertamina itu orang yang kaya dunia akhirat. Tapi siapa yang punya Pertamina dalam sholat, assalamu alaina dalam sholat, kemudian di luar sholat dia assalamu alaini, tak kena zakat, tak kena sedekah, tak kena infak dan semua macam, maka di akhirat dia cuma punya Pertamini. Yang boleh masuk cuma motor doang. Nah, maksud Ustadz itu kalimat jamak, kalau ingin hidup bahagia dunia akhirat, ikutlah di dalam kalimat tahiyat terakhir, karena kohar perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti walaupun ibu tinggal di Ruli, tapi ibu tetap berbuat kebaikan di dunia, ibu akan juga punya Pertamina di akhirat ya. Yang penting ibu jangan sampai jadi rojali. Apa itu rojali? Rombongan janda-janda liar ya. Malam minggu waktu kuncar pula tuh waktu kunjung pajar, berangkat ke jodoh, berkawan sama orang Portugal, pesantren tua-tua gatal, akhirnya pulang-pulang berbadan dua. Nah itu tadi tuh cerita. Biarlah kita tinggal di Ruli, mana tahu besok tinggal di Sukajadi. Sukajadi itu semua urusan karena Allah, jadi jalani dengan iman. Insya Allah kalau semua urusan karena Allah, kita jadikan hidup di dalam beriman, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kapan tidak ada lagi lam pada ruku', kapan tidak ada lagi lam pada sujud, kapan tidak ada lagi tahiyat pada akhirnya,
ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecil ibu dulu pakai minyak telon, sudah besar remaja sudah ber-40 tahun pakai minyak wangi, kalau sudah tua pakai minyak angin, kaki sudah rematik, pinggang sudah sakit, mati pakai minyak doyong. Kalau sudah meninggal dunia, yang mayat jadi alim, saya jadi imam pun jadi alim, makmum saya kok jadi alim? Hah? Si mayat jadi alim, saya imam jadi alim, makmum saya jadi alim. Disitulah ternyata sempurnanya alif di batang tubuh kamal yang sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya sebelum mengkaji alif adalah mengkajilah dulu sifat 20. Wajib bagi kita kaum-kaum tua dulu. Mariani bangun di waktu subuh, ingat hidup akan mati, kajilah sifat 20. Yang pertama wujud, kepalanya adalah artinya ada. Ibu baca dari pangkal ke ujung ada, ibu baca dari ujung ke pangkal ada. Diterjemahkan Allah dan aku dan Allah. Keluarlah lagu dangdut di Jakarta. Ada nggak ada, yang penting kita bahagia. Sekarang miskin, mana tahu besok. Itu ya. Kaya itu bukan banyak duit, kaya itu bukan banyak rumah, kaya itu bukan banyak mobil, kaya itu bukan banyak kapling. Kaya itu 4 huruf, kaya karena yakin. Siapa yang meyakini Isra wal Mi'raj pertama adalah Abu Bakar Siddiq, mertuanya Rasulullah SAW. Jangankan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke langit 7 berjumpa dengan Allah pun saya yakin. Karena yakin itu makanya sesudah alif terakhir kehidupan Al-Quran adalah huruf ya, artinya yakin. Ya itu titiknya 2 di bawah. Nanti kalau ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal, saya sudah meninggal, ya itu akan terbalik menjadi batu nisan. 2, 1 di kepala, 1 di kaki. Terakhir batu tadi, batu nisan. Mendate mata ya bawati mati orang kaya, mati orang miskin, mati raja-raja, mati rakyat biasa, mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum betul-betul dalam Islam. Nabi melihat ada orang buta di bulan raja, tapi dia bisa jalan, tuli buta. Ya Jibril, ini siapakah orang tuli dan buta ini? Ya Muhammad, itulah orang yang suka meninggalkan salat zuhur, 2 lubang mata, 2 lubang telinga. Nabi melihat min ayatina, ada film sinetron suster ngesot. Pernah nampak? Suster ngesot? Tak ada kaki? Suster ngesot? Ada suster. Ini kok ada film sinetron suster ngesot, kata Nabi. Ya Jibril, itu siapa itu suster ngesot itu? Ya Muhammad, itu yang tak punya kaki, tak punya tangan tuh orang yang suka meninggalkan sholat asar. 2 kaki, 2 tangan. Ternyata sholat itu di batang tubuh manusia. Itu oleh-oleh diberi Allah kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya ada orang yang tak punya hidung, tak punya mulut, kelimpungan, kayak kena corona lah, kepanasan. Nabi tanya, itu siapa yang tak punya hidung, tak punya mulut? Itulah Nabi umatmu yang suka meninggalkan sholat maghrib. 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Itulah kata Nabi, kata Jibril. Yang terakhir ada orang seperti ubur-ubur dan bubur, melayang-layang kayak nggak ada tulang segala macam. Ya Muhammad, siapakah itu? Ya Muhammad, kayak ubur-ubur dan bubur, kayak orang linglung saja, kayak orang mabuk. Ya Muhammad, itulah umatmu yang suka meninggalkan sholat isya, darah, daging, urat dan tulang dia tidak punya. Ternyata sholat itu hutang tubuh kita bayar kepada Allah bagi kaum laki-laki, tidak pernah bisa lunas. Kalau tak sanggup tegak, duduk. Tak sanggup duduk, berbaring. Tak sanggup berbaring, dengan isyarat. Tak sanggup dengan isyarat, mati. Tak ada keputusan kaji. Mati itu wajib bagi kita. Cuman kematian itu kapan dia datang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang subuh tinggal karena maraton, zuhur ibu-ibu sibuk rebonding rambut ke salon, asar bapak-bapak ini sibuk main badminton, maghrib ibu-ibu sibuk nonton sinetron, isya ketiduran karena minum hemabiton, masuk kubur kena
digigit ular piton, yakinlah. Jadi ini Sya'ban syarafun sabatun bil hikmah dalam hidup. Jangan lupa lafzul jallah di pada tubuh kita sebelum fardu kifayah datang. Laksanakan alif lam lam ha pada batang tubuh kita sampai akhir ayat kita. Nabi melihat hanya ada satu orang yang menanam padi, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung dia petik, langsung dia panen. Ya Jibril, sekian banyak, ada orang menggunting lidahnya, ada orang cakar-cakar mukanya, ada yang tak punya mata segala macam. Ya Jibril, hanya satu di antara 1000, hanya satu di antara 10 saya melihat orang yang berbuat kebaikan. Hari ini dia tanam, langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung dia tuai. Inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ada ubi, ada talas. Kalau Tuhan berbudi, cukup Allah saja yang membalas. Jangan ditiru sifatnya ayam, telurnya 1 ribut sekandang. 1 telurnya ternyata Nabi di bulan Rajab melihat ada kepala ayam di langit pertama, kemudian kaki ayam di langit di bumi pertama. Jadi bertanya Jibril, itu binatang apa yang indah itu? Ya Muhammad, ketika nanti buruk kita landing dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dia akan berkokok jam 3. Itu makanya siapa bisa mengalahkan ayam jam 3 berarti ekonominya, ibadahnya kuat, karena ayam sudah berkokok jam 3 sepertiga malam untuk membangunkan orang untuk sholat tahajud. Jam yang paling indah kata Jibril, inilah ayam, dia berkokok. Nanti landing buruk kita ke Masjidil Haram lagi setelah kita bertemu dengan Allah, disitulah nanti kita akan jam 3 ayam berkokok. Nabi tanya, kalau ada ayam berkokok dari jam 12 ke bawah macam mana tuh Jibril? Kalau ada ayam berkokok jam 12 ke bawah berarti ada Mas Joko, Mas Tao. Hati-hati, bukan Mas Jawa. Ada orang yang berbuat zolim di kampung itu. Maka tolonglah perangkat RT RW melihat ada orang yang tidak baik atau orang yang berzina di kampung negeri itu. Itu tanda-tanda ayam berkokok dari jam 12 ke bawah. Tapi dalam jam 1 ke atas itu ayam melihat kebaikan-kebaikan di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayam ketika syair yang kedua. Tirulah sifatmu penyu di pantai, telur beratus tiada yang tahu. Itulah intinya. Allah berikan nikmat hamparan ibadah kepada Allah. Yang penting kata Allah, turibat alaihimul dhillatu ainama tuqifu illa bihablin minallah. Jadilah hubungan baik dengan Allah dan jadilah hubungan baik sesama manusia. Yang penting solat itu kata Allah, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada hak solat sebelum solat, ada hak solat di dalam solat, ada hak solat di luar solat. Yang penting jangan jadi STMJ. Apa itu STMJ Ustaz? Solat terus maksiat jalan, tak boleh ya. Inilah inti rangkaian ibadah kepada Allah. Perbaikilah di bulan Sya'ban, bersihkan hati, bersihkan jiwa lah kita di bulan Ramadan. Insyaallah berkah dan panjanglah umur kita insyaallah, mudah-mudahan. Karena hari penentuan 2020 penentuan Lailatul Qadar, malam malaikat yang 4 akan menjemput siapa-siapa batas waktu terakhir nanti di 2021 ini. Disitulah banyak bergelimpangan mayat yang meninggal segala macam itu akan terjadi di bulan Sya'ban ini. Kepergian-kepergian yang telah kita lihat, maka tetaplah bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan dan selanjutnya. Kalau pepaya sudah dibelah, bolehlah sudah kita makan. Kalau ada kata Ustaz dan salah Bapak Ibu tolong saya dimaafkan. Luka pedang ada harapan dapat diobati, luka lisan kemana obat tidak dicari. Sekian dulu ceramah singkat Isra Mi'raj dengan Ustaz Zulkifli. Lain kesempatan insyaallah kita berjumpa lagi. Wajib pada istri 10 dimakan 1 tinggal 9. Mari kita minta sungguh-sungguh segala hajat dan niat akan dikabulkan Tuhan. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in.
hamdan na'imin ya Allah, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ya Allah salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha min jami'il hajat wa tutahhiruna ya Allah biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibu da'wati amin ya Allah ya maulana ya qadiyal hajat. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayuhan Nabi rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Barakati amalina fi awal syahri Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Duha ya Allah ya Rahman yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau tidak pernah pilih kasih tapi sayangmu bagi orang-orang yang beriman. Allahumma ahyina bil iman ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami di saat sakaratul maut nanti dalam keadaan beriman, kumpulkan kami di padang mahsyar ya Rabb sebagaimana kami berkumpul dengan keluarga besar SD 011 Saguba ini ya Allah, Sagulnya ya Rahman dengan kekasih Rasulmu dalam barisannya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman, jangan biarkan kami berlalu dalam majelis yang mulia ini dari pengajian Isra wal Mi'raj ini dalam menyambut bulan suci Ramadan ya Rabb sebelum asa dan cinta Engkau tanamkan di hati kami. Jangan biarkan kami berlalu dari majelis pertemuan silaturahmi dan tolabul ini ya Rabb sebelum Kau tutup aib dan kekurangan kami. Ya Allah ya Rahman, sungguh sudah banyak kesilapan dan kesalahan kami dalam hidup ini. Tidak ada satu ampunan kecuali ampunan-Mu ya Allah, karena ampunan-Mu lebih besar daripada dosa yang kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa kami zahir dan batin ya Allah. Mata yang salah melihat, telinga yang salah mendengar, hidung yang salah mencium, mulut lisan yang selalu berbuat zalim kepada orang lain, tangan yang tidak pernah takbiratul ihram, tidak pernah bersedekah, kaki yang salah langkah, tidak pernah berjamaah, farji kemaluan yang salah arah ya Rabb. Ampunkan dosa kami zahir dan batin. Latifatul qalbi, hati yang selalu berbuat yang tidak baik, terlalu bersangka kepada orang lain. Tuntun hati kami untuk menggapai maghfirah dan ridha-Mu ya Allah dalam cahaya hidayah-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa ayah dan bunda kami, ayah dan ibu kami, ayah dan mak kami, abi dan umi kami. Jika mereka telah tiada, lapangkan alam kuburnya, gantikan kuburnya taman-taman surga Riyadil Jinan ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika orang tua kami masih ada, izinkan kami untuk menyayangi sampai akhir hayatnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa para guru-guru kami ya Allah. Wabil guru 011 ya Rabbal Alamin. Berikan mereka kesabaran dalam kehidupan, ikhlas dalam pembelajaran, dan ilmu yang bermanfaat ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa para pemimpin-pemimpin negeri kami ya Allah. Jauhkan dari negeri kami pemimpin-pemimpin yang zuluman jahula, pemimpin-pemimpin yang penuh dengan sandiwara, pemimpin-pemimpin yang penuh dengan kemunafikan. Jauhkan dari negeri kami, tuntun mereka dengan hidayah-Mu ya Allah supaya mendapat ridho-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kami. Dulu mereka seperti kami, pengajian seperti kami, duduk bersama bercengkrama seperti kami, namun pulut kematian telah menghentikan mereka hidup di dunia. Kami pun akan menyusul mereka ya Allah. Namun kami mohon kepadamu dengan sisa-sisa umur yang ada ini, kami mohon kepadamu, jadikan umur kami umur yang barokah, umur yang bermanfaat untuk berdekatkan diri kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena sebaik-baik pertolongan hanyalah pertolongan-Mu ya Rabb. Seindah-indah nikmat ketika kami kembali kepadamu nanti sebagai husnul khotimah. Satukan hati dan batin kami ya Allah, walaupun kami berlainan suku dan daerah, tapi kami satu akidah sebagaimana Engkau telah menyatukan kaum Ansar dalam Muhajirin ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada perselisihan masalah khilafiyah, jauhkan kami dari fitnah manusia dan syaitan di penghujung huru-hara zaman ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, astaghfirullahalazim, taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sembilu dari mulut dibuat untuk tempayan. Saya jari yang 10